Cek, 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 cek. Oke, satu dua tiga. Halo, selamat malam teman-teman. Kita lanjutin pembahasan mata kuliah ekonometrika kita. Minggu lalu kita telah belajar tentang analisis regresi. Analisis regresi itu fondasi konseptual yang kuat yang harus kita pelajari mengenai ekonometrika. Nah, kita sudah sepakat bahwa tujuan utama kita adalah menggunakan data sampel atau sample regression function untuk mengestimasi realitas populasi atau population regression function. Namun ada satu pertanyaan dasar yang belum kita jawab. Jika kita memiliki sekumpulan data berupa titik observasi yang tersebar, secara matematis bagaimana kita menentukan di mana tepatnya garis lurus SRF? Garis lurus itu harus ditarik. Jadi jika kita meminta 10 orang untuk menarik garis tren secara kasat mata, kita pasti akan mendapatkan 10 garis yang posisinya berbeda-beda. Nah, kita membutuhkan sebuah standar matematis yang objektif dan konsisten. Nah, disinilah OLS atau Ordinary Least Squares yang dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan sebagai metode kuadrat terkecil mengambil peran utama. OLS bukanlah sekedar nama formula, melainkan sebuah teknik estimasi regresi yang bekerja dengan prinsip mencari garis yang paling pas atau dalam bahasa Inggrisnya best fit. Caranya adalah dengan meminimalkan total kesalahan atau error dari prediksi kita. Untuk memahami secara intuitif bagaimana OLS melakukan minimalisasi kesalahan ini secara mekanis, mari kita bedah visualisasinya. Nah, kita lihat nih, garis ajaib yang sedang di slide ini. Nah, coba fokus ke grafik sebentar ya. Fokus ke grafik yang ada di kiri. Titik-titik biru ini adalah data asli kita di lapangan. Sedangkan garis merah tebal ini adalah garis tebakan kita. Nah, teman-teman lihat ada garis putus-putus berwarna merah yang menghubungkan titik biru ke garis merah. Nah, garis putus-putus itu adalah kesalahan atau jarak tebakan kita. Di statistik, kita menyebutnya residual. Ya. Ini adalah residual. Kalau titik birunya jauh dari garis merah, berarti garis putus-putusnya panjang. Ya. Ini ada yang panjang nih. Itu artinya kesalahan tebak kita besar. Sebaliknya, kalau titiknya nempel di garis, berarti tebakan kita sangat akurat. Nah, lalu apa maksud grafik yang di sebelah kanan? Kenapa namanya least square atau kuadrat terkecil? Kalian perhatikan setiap garis putus-putus tadi sekarang diubah menjadi kotak persegi berwarna merah muda. Ini adalah visualisasi dari nilai yang dikuadratkan. Logikanya begini, kalau jarak kesalahannya kecil, kotaknya akan kecil. Tapi kalau titik datanya melenceng jauh dari garis, kotaknya akan menjadi sangat besar. Kita memberi sanksi yang lebih berat untuk titik yang jauh. Jadi, tugas utama dari metode OLS ini adalah menggeser garis-garis merah tebal itu, bisa dimiringkan sedikit, dinaikkan atau diturunkan sampai ia menemukan satu posisi yang paling pas. Posisi yang paling pas adalah ketika total luas seluruh kotak merah muda itu menjadi yang paling kecil. Itulah kenapa metode ini dinamakan least square atau kuadrat kecil. Setelah melihat garis tadi, sekarang kita masuk ke tujuan utama. Kenapa kita repot menggunakan metode LS ini? Nah, coba perhatikan dua baris rumus di layar. Ya. Dan tolong jangan pusing dulu.
melihat simbol-simbol apa nih, simbol-simbol Yunani kalau nggak salah, simbol Yunani. Kita bedah pelan-pelan. Nah, lihat rumus yang di atas itu YI sama dengan beta 0 plus beta 1 X kali X plus error term I. Kalian bisa menganggap rumus ini sebagai kebenaran sejati atau realitas di lapangan. Di dunia nyata, hubungan antara pengeluaran dan pendapatan itu pasti dipengaruhi oleh banyak faktor yang tak terduga. Makanya di ujung rumus itu ada simbol ini ya, itu mewakili error atau faktor random kehidupan yang tidak bisa kita tebak. Masalahnya kita sebagai manusia biasa tidak akan pernah tahu angka pasti dari kebenaran sejati ini. Nah, karena kita tidak tahu realitas pastinya, kita harus menebaknya pakai data sampel yang kita kumpulkan. Disinilah OLS bekerja. OLS itu bertugas untuk mengubah rumus yang di atas tadi menjadi rumus yang di bawah. Y hat atau Y topi sama dengan beta 0 topi tambah beta 1 topi kali X1. Nah, itu topi itu digunakan artinya untuk mengartikan bahwa angka itu adalah angka tebakan atau angka estimasi kita. Dan perhatikan juga di rumus bawah sudah tidak ada lagi simbol E ini ya, error term. Kenapa? Karena ini adalah persamaan garis lurus murni hasil tebakan terbaik kita. Garis merah tebal yang kita lihat di slide sebelumnya tadi. Jadi, apa tujuan penggunaan OLS? Sesederhana ini, OLS itu adalah mesin penghitung yang membantu kita menemukan angka-angka tebakan yang paling akurat, supaya tebakan kita bisa sedekat mungkin dengan kebenaran sejati di dunia nyata. Nah, sekarang pertanyaannya, dari sekian banyak rumus matematika dunia ini, kenapa sih para peneliti itu sangat suka dengan metode ini, metode OLS? Kenapa ini jadi standar wajib bagi statistikuan untuk menguasai OLS ini? Jawabannya ada 3. Pertama, OLS itu relatif mudah digunakan. Rumusnya itu lugas dan sangat mudah diprogram. Nah, zaman sekarang kita tidak perlu lagi menghitung pakai kalkulator. Hampir semua software statistik kayak Excel, Stata, itu bisa menjalankan OLS dalam hitungan detik. Karena proses ngitungnya gampang, kita jadi punya lebih banyak waktu untuk memikirkan hal-hal yang jauh lebih penting, yaitu apa makna dari angka-angka tersebut untuk mengambil keputusan bisnis atau kebijakan. Yang kedua, prinsipnya itu meminimalkan kotak-kotak kesalahan tadi sangat masuk akal secara teori. Bayangkan begini, di dunia nyata, kalau kalian salah tebak sedikit, kerugiannya mungkin kecil. Tapi kalau kalian salah tebaknya besar, itu keputusan kita bisa bikin perusahaan bisa bangkrut. Nah, karena OLS mengkuadratkan jarak kesalahan, metode ini otomatis memberikan hukuman yang sangat berat untuk tebakan yang melenceng jauh. Intinya, OLS memaksa kita untuk menghindari kesalahan-kesalahan fatal. Nah, ketiga, OLS punya karakteristik yang sangat berguna. Nah, nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya, kita akan belajar bahwa jika kondisinya data bagus, OLS ini punya superpower yang bernama BLUE, Best Linear Unbiased Estimator. Intinya tebakan dari OLS dijamin sebagai tebakan yang paling jitu, paling stabil, dan tidak berat sebelah dibandingkan dengan metode-metode lainnya. Jadi gampang dipakai, logikanya masuk akal, dan hasilnya sangat bisa diandalkan. Itulah kenapa kita pakai OLS. Nah, pendekatan penjelasan hukuman untuk tebakan melenceng ini biasanya bisa bikin teman-teman mengerti. Nah, sekarang kita bahas tentang formula OLS ini. Nah, teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah tutup mata, nggak usah kabur dari video ini. Gara-gara ngelihat rumus yang kelihatannya keriting banget ya. Kelihatannya saja serem, padahal aslinya ini cuma operasi tambah kurang kali dan bagi biasa sama pakai kuadrat juga. Nah, di bagian atas kita punya rumus kebenaran sejati yang tadi kita bahas.
Tugas kita adalah mencari nilai tebakan untuk beta 0 dan beta 1. Nah, bagaimana cara mencari beta 1 sama beta 0? Pertama, perhatikan yang ini, panah yang ke bawah ini ya, panah yang ke bawah dari kanan ke kiri bawah. Ini adalah rumus untuk mencari beta 1 head. Kayak ini fungsinya menentukan kemiringan garis tebakan kita. Kita lihat ada simbol sigma, itu artinya menjumlahkan. Jumlahkan perkalian dari X, X observasi dikurangi rata-rata dari jumlah X. Atau variabel, sorry, variabel independen kita. Jadi kita jumlahkan rata-rata variabel independen kita. Dikalikan uh, variabel dependen observasi kesekian dikurangi rata-rata rata-rata variabel dependen secara keseluruhan dibagikan jumlah sigma ya, jumlah x, jumlah x, jumlah variabel independen dikurangi eh, rata-rata x, rata-rata variabel independen kita tidak dikalikan dikuadratkan. Kita dapat beta satunya, nanti teman-teman eh, tinggal memasukkan rumus beta satu ini ke rumus ini. Nah, teman-teman untuk mencari beta 0, teman-teman masukkan angka rata-rata variabel dependen dikurangi beta satu yang sudah kita temukan melalui rumus ini dikali dengan rata-rata dari variabel independen. Nah, supaya kita lebih jelas dalam penggunaan rumus tadi, kita kita praktek dengan menggunakan uh, pakai Excel ya. Latihannya dari sini, nanti teman-teman bisa coba sendiri, rumah. Nah, datanya seperti ini, kita ada data nih ya, ada data raw data. Ini adalah variabel independennya, variabel dependennya, ini adalah variabel uh, independen. Ini variabel dependen, ini variabel independen. Kalau I ini adalah observasi. Observasi maksudnya observasi individu pertama, observasi individu kedua, sampai observasi individu ke-20. Jadi ini tidak masuk ke dalam perhitungan kita. Ini cuma melabelkan saja lah. Ini observasi pertama, kedua, ketiga, sampai kedua. Oke, sekali lagi ya, ini adalah variabel, ini adalah label observasi. Ini adalah uh, apa variabel dependen, ini adalah variabel dependen. Oke. Teman-teman nggak perlu tahu ini ya variabel apa sih. Ya, ini cuma saya bikin angka-angka bohong aja. Tapi ini saya gunakan untuk latihan kita hari ini. Oke, saya masuk ke Excel-nya. Oh, udah ada hitung-hitungan. Oke. Oke, untuk cara menghitungnya kita coba cek dulu ya. Hal yang pertama teman-teman lakukan itu adalah mesamkan dari data dari variabel dependen, seluruh variabel dependen kita samakan. Kita dapat jumlahnya, kita dapat dari variabel independen. Terus ini setelah disamkan, setelah kita jumlahkan semuanya dibagikan sesuai dengan jumlah observasi kita untuk mendapatkan angka rata-rata. Nah, begitu juga dengan yang X. Kita tinggal copy aja sini, dapat rata-rata. Nah, untuk lebih gampangnya, kita bisa menggunakan rumus average. Average, copykan saja ke sini.
tapi kan hasilnya sama saja ya. Nah, tadi kan rumusnya seperti ini ya teman-teman ya. Hmm, Ini kan rumusnya seperti ini ya. Katakan rumusnya seperti ini. Sekarang kita ke sini. Kita cari sudah dapat rata-rata, berarti kita tinggal mengkurangkan antara Y observasi dengan Y rata-rata. Nah, supaya kita gampang mengkopinya ke bawah, kita kunci dengan menekan tombol F4. F4. Nah, tombol F4 kita kunci, langsung kita copy ke bawah sampai ke yang 20. Ini nggak usah diisi ya teman-teman, sum sama average-nya. Terus yang ini kita copy juga lagi dengan ke sini. Ini yang kolom ini kita kurangkan dengan rata-rata dari variabel independen. Oke. Nah, setelah itu kita kuadratkan hasil dari pengurangan tadi. Kuadratkan tinggal tekan ini ya. Habis itu tadi ada rumus ya bahwa Y minus Y rata-rata dikalikan X minus X rata-rata. Tapi ini kalikan dengan ini. Oke, mau. Tadi kan rumusnya adalah jumlah dari perkalian dari antara X sama Y dibagikan dengan jumlah kuadrat X kurang X rata-rata. Tapi tadi gimana? Ini jumlahkan dulu di sum. Sekarang sum. Berarti, berarti kita yang pertama harus cari beta satunya ya. Ini berarti ini dibagikan dengan yang... Nah, kita dapat beta satunya. Dan untuk mendapatkan beta nolnya, kita yang pertama harus, sorry, ya, untuk mendapatkan beta nolnya kita harus mengurangi antara Y rata-rata kurangi dengan beta 1 dikalikan dengan XI. Buka kurung, tutup kurung. Ini penting ya, harus harus ada buka kurung, tutup kurung supaya tidak eh, membuat bingung Excel. Dapat soal berarti dapat persamaannya seperti ini. Y ini sama dengan supaya bisa beta nolnya beta nol tambah beta 1 kali X1 ya. Ini ikan. Berarti Y0 sama dengan beta nolnya berarti 103,29 kali ditambah dengan 6,37 kali XI. Oke, berarti kita dapat rumus pertamanya seperti ini. Nah,
Untuk lebih gampangnya, nggak usah pakai menghitung-hitung kayak gini, teman-teman juga bisa menggunakan rumus yang ada, fitur yang, bukan rumus, fitur yang ada di Excel. Caranya teman-teman pertama harus mengaktifkan fitur add-in sini, terus klik. Nah, teman-teman tadi saya ulangin lagi ya, tadi teman-teman pilih klik file, pilih option, terus klik admins, kemudian ini langsung go aja, pilih yang analisis toolpack, terus analisis toolpack biar nanti biasanya di sini, nanti teman ini karena saya sudah aktifin, terus klik go, terus teman-teman centang, saya sudah centang ini kan centang lagi, oke, terus klik data, data analysis, pilih teman-teman fungsi toolsnya itu adalah regression, klik oke, input Y-nya, input variabel dependennya, terus input variabel independennya. Udah semuanya, pastikan semua cocok ya, nggak boleh masuk yang ini yang sama sama yang average-nya. Klik oke, hasilnya keluar. Nah, cara membaca hasilnya dari sini teman-teman yang ada label koefisiennya. Intercept-nya berarti kan, kalau intercept itu adalah beta 0, beta 0-nya berarti kan 100. Ini beta 0 ya, beta 0, yang X variable 1 itu adalah beta 1. Oke, gampang kan? Sama ya, beta 0-nya berapa? 1,7. Variabel koefisien beta 1 ini adalah 6,17. Oke, gampang kan? Ini sama ya, dari beta itu 103. Ini kan saya di beta 0-nya 103,39 ya, ini karena pembuatan ke atas berarti 103, oke. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, untuk bagian hitung-hitungan teman-teman bisa praktekkan lagi di tempat teman-teman masing-masing. Nah, terus teman-teman juga bisa pakai Excel, pakai Stata, mau pakai apapun, jauh lebih cepat dan nggak akan salah. Teman-teman juga bisa pakai fitur yang tadi saya sampaikan. Nah, sekarang kita masuk ke dunia nyata. Di kehidupan sehari-hari, sebuah kejadian itu sangat jarang hanya dipengaruhi oleh satu faktor. Benar kan? Betul nggak sih? Gitu. Misalnya harga rumah tidak cuma dipengaruhi oleh luas tanah, tapi juga oleh jumlah kamar, lokasi, atau usia bangunan. Kita, kalau kita menemukan kasus seperti itu, kita memasukkan harus lebih dari satu faktor penjelas. Inilah yang kita sebut sebagai regresi multivariat. Nah, coba lihat di slide. Ini banyak sekali ya rumus-rumusnya untuk menentukan koefisien beta 1, beta 2, beta 3. Sorry, ini beta 0. Ini bukan, ini beta 0 ya teman-teman, bukan beta 1, sorry. Ini beta 0, beta 1, beta 2. Saya salah ketik. Nah, ini rumusnya sangat ruwet. Pasti teman-teman bingung ini gimana cara ngitungnya. Apalagi nih gitu. Nah, gak usah bingung, gak usah pusing. Teman-teman bisa pakai ini aja. Nanti kalau misalkan mau coba praktek, prakteknya ya, kita bikin multivariat, variabel independen lagi yang lain. Pakai angka random aja deh. Angka random 50 sampai sorry.
Ini angkanya ngasal ya sebenarnya. Nggak usah di ini, nggak usah di waru. Data analisis. Ya, untuk supaya multivariatnya lebih jelas, kita harus meng-lock ya si X ini. Karena random angkanya berubah ya teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir itu tadi. Angkanya, uh, strength dari sini ke sini ya teman-teman. Terus harus diklik ya. Oke, dapat tuh ya. Koefisiennya untuk yang interceptnya sudah dapat 120, X-nya dapat, yang X-nya dapat. Ya, nggak usah bingung, nggak usah khawatir. Rumus-rumus seperti ini pakai aja apa namanya Excel. Nah, kemudian sekarang kita em, harus tahu cara menginterpretasikan koefisien dalam multivariat. Coba perhatikan rumus yang di sini. Rumus, bukan rumus ya, apa sih namanya? Persamaan yang ada di sini. Itu kan ini adalah contoh persamaan tebakan atau persamaan estimasi untuk menentukan besaran bantuan keuangan atau beasiswa mahasiswa yang kita sebut sebagai fit aid. Nah, persamaan ini ditebak bersama dua faktor, berdasarkan dua faktor. Yang pertama itu parent, itu maksudnya adalah tingkat pendapatan orang tua, dan HS rank, itu adalah peringkatnya SMA-nya, high school rank. Nah, kita bedah satu persatu lewat dua grafik yang di bawah. Pertama, lihat grafik yang di sebelah kiri. Sumbu mendatarnya adalah pendapatan orang tua, garis menurunnya ke bawah, ini menunjukkan angka minus 0,36 di depan kata parent kan? Logikanya seperti ini. Semakin tinggi pendapatan orang tua si mahasiswa, maka tebakan jumlah bantuan mahasiswa yang dia terima akan makin turun. Tapi ada satu syarat mutlak cara membacanya. Penurunan ini berlaku hanya jika prestasi SMA-nya kita anggap sama atau tidak berubah. Di grafik tertulis holding HS rank constant. Nah, sekarang pindah ke grafik yang sebelah kanan. Di sini sumber mendaftarnya adalah prestasi SMA, bukan ranking dari SMA. Nah, garisnya menanjak naik. Ini diwakili oleh angka positif dan 87,4. Artinya apa? Semakin bagus peringkat ranking SMA-nya seorang anak, estimasi jumlah beasiswanya akan naik atau bertambah besar. Sekali lagi dengan syarat mutlak, ini berlaku jika dan hanya jika pendapatan orang tuanya kita anggap sama persis atau tidak berubah. Di grafik tertulis holding parent constant. Jadi dalam regresi multivariat, saat kita ingin melihat efek dari satu variabel, kita harus selalu mengunci atau menganggap variabel lainnya itu diam. Nah, konsep mengunci variabel lain ini punya nama beken di ilmu ekonomi, yaitu bernama ceteris paribus. Nah, ceteris paribus ini mungkin teman-teman sudah pernah belajar di pengantar ilmu ekonomi atau di mikroekonomi atau di makroekonomi. Mungkin teman-teman tidak asing. Tapi bagi teman-teman yang baru pertama kali dengar, mungkin akan bingung. Jadi nggak usah bingung aja ya, karena saya akan jelaskan maknanya itu sangat sederhana.
persis seperti yang tertulis di slide. Semua hal lain dianggap tetap atau dengan asumsi bahwa semua variabel lain konstan. Nah, kenapa kata-kata ini sangat penting, ceteris paribus, anggap sebagai slogan lah ya. Dan ini wajib harus kita tulis ya, dalam setiap kita menginterpretasikan suatu hasil regresi. Ini logikanya seperti ini. Di dunia nyata ini, hampir semua hal bergerak secara bersamaan. Pendapatan orang tua bisa berubah barengan dengan berubahnya prestasi anak. Tapi regresi itu ibarat sebuah laboratorium. Kita ingin melihat efek murni dari satu obat saja terhadap penyakit. Nah, untuk tahu efek murni obat A, kita harus berpura-pura mengunci efek dari obat B, obat C, dan obat D, agar tidak ikut campur. Nah, proses mengunci itulah yang kita sebut dengan ceteris paribus. Jadi mulai sekarang, kalau kalian diminta mengartikan angka koefisien regresi yang variabelnya lebih dari 1, jangan pernah lupa untuk menambahkan kalimat sakti ini ya, ceteris paribus, atau dengan asumsi faktor lain tetap di akhir kalimat kalian. Kalau kalimat ini tertinggal, interpretasi kalian secara statistik bisa dianggap salah total. Nah, sekarang waktunya kita menguji slogan sakti ya, kata-kata sakti ceteris paribus tadi. Di layar ada sebuah persamaan regresi tebakan dari sektor pertanian. Kemarin lalu sudah pernah saya ini ya pakai contoh ini. PNN itu adalah hasil panen, CRHJN itu adalah curah hujan, SBD PPK adalah subsidi pupuk. Nah, kita bedah satu-satu maknanya. Oke, kita mulai dari yang paling depan, angka minus 0,92. Ini adalah titik start atau konstanta. Artinya, jika tidak ada hujan sama sekali dan tidak ada bantuan pupuk sama sekali, maka tebakan hasil panennya adalah minus 0,92 ton. Secara logika awam, panen yang minus itu artinya apa? Ya berarti gagal total, artinya rugi bandar dong. Nah, lanjut ke angka 7,83. Nah, interpretasinya seperti ini. Setiap kali curah hujan bertambah 1 mm, maka hasil panen akan meningkat sebesar 7,83 ton. Tapi jangan lupa kata-kata saktinya, ceteris paribus. Artinya, peningkatan 7,83 ini hanya terjadi dengan asumsi jumlah subsidi pupuk kita anggap tetap atau tidak berubah. Terakhir, angka 8,35. Sama-sama positif, artinya setiap kali subsidi pupuk ditambah 1 juta rupiah, hasil panen akan meningkat sebesar 8,35 ton ceteris paribus dengan asumsi curah hujannya tidak berubah. Gimana? Sudah mengerti sekarang? Nah, kita lanjut. Nah, sejauh ini kita sudah belajar cara membaca cerita dari angka-angka koefisien. Kita sudah tahu apa arti angka minus dan angka plus di dalam persamaan tebakan beasiswa yang ini ya. Nah, tapi tunggu dulu. Muncul satu pertanyaan yang sangat besar dan sangat penting di sebelah kanan layar kita. Is this a good model? Apakah model tebakan yang kita buat ini sudah pasti model yang bagus dan bisa dipercaya? Ibaratnya begini, bayangkan kalian pergi ke penjahit untuk membuat jas atau kebaya, si penjahit sudah mengukur badan, potong kain dan menjahitnya sampai jadi bentuk baju, bajunya sudah jadi, tapi pertanyaan saat kalian pakai, apakah baju itu benar-benar fit atau pas di badan kalian? Ataukah malah kedodoran atau terlalu sempit? Konsepnya sama persis dengan regresi. Mesin OLS sudah bekerja keras mencarikan garis tebakan untuk kita, tapi seberapa fit, seberapa pas garis tebakan itu memeluk titik-titik data asli kita di lapangan. Apakah tebakan kita akurat atau melencengnya masih banyak? Masalahnya hanya dengan melihat persamaan saja, kita tidak tahu apakah model ini bagus atau jelek. Kita tidak bisa sekedar menebak-nebak. Kita butuh sebuah skor khusus untuk menilainya. Nah, skor yang kita pakai ini oleh para analis untuk mengukur seberapa pas baju regresi kita ini. Nah, kita kenalan dengan skor yang kita sebut sebagai R-square. Nah, R-square itu digunakan untuk mengukur seberapa pas atau seberapa bagus baju regresi kita.
para ahli ekonometrika menggunakan sebuah skor ini yang kita sebut sebagai R-square ya, saya ingatkan kembali. Kita fokus dulu ke rumus yang paling atas. Jangan pusing dengan singkatan SS, RS, atau TSS. Yang perlu kalian catat itu R-square ini ibarat nilai rapor dari model tebakan kita. Nilai rapor R-square itu selalu berada di antara 0 sampai 1. Kalau dipresentasikan 0% sampai 100%. Kalau kalian dapat R-square sama dengan 0,8, artinya 80% data kalian berhasil dijelaskan dengan sangat baik oleh model. Dan sisanya 20% disebabkan oleh faktor lain yang tidak masuk ke rumus. Semakin mendekati 1 atau 1%, semakin bagus dan akurat tebakan kita atau estimasi kita. Lalu, kalau R-square sudah bagus, kenapa di bawahnya ada rumus satu lagi yang dinamanya adjust R-square atau R-square yang disesuaikan. Ini ceritanya. Rumus R-square yang atas itu ternyata punya satu kelemahan fatal. Dia mudah dibohongi. Kalau kalian masukkan variabel apa saja, bahkan variabel sampah atau yang tidak nyambung sama sekali, nilai R-square biasanya akan selalu naik dan minimal tetap. Dia tidak pernah turun dan tidak akan pernah turun pokoknya. Kalau begini terus, peneliti bisa curang dengan memasukkan 50 variabel acak lainnya agar nilai rapornya atau R-square-nya terlihat sempurna 100%. Untuk mencegah kecurangan itu diciptakanlah rumus adjusted R-square. Coba kalian perhatikan ada huruf P di bagian bawah ini. Huruf P ini adalah jumlah variabel. Huruf N ini adalah jumlah observasi atau jumlah datanya, sampel size-nya. Nah, kalau kalian iseng menambah variabel baru, tapi variabel itu ternyata tidak berguna, nilai adjusted R-square kalian justru akan turun anjlok. Sebaiknya, nilai hanya akan naik kalau variabel baru tersebut memang benar-benar punya pengaruh yang signifikan. Jadi aturan emasnya, jika kalian membuat regresi yang variabelnya lebih dari satu, lalu melihat nilai adjusted R-square-nya sebagai nilai yang paling jujur dan anti curang. Nah, lalu apa sih yang tadi yang TSS, ESS, RSS, sorry, sorry, sorry. TSS, ESS sama RS. Nah, coba kita bahas satu persatu ya. Saya mohon teman-teman membayangkan kalau kita sedang mengamati data pengeluaran mahasiswa di dalam kampus. Nah, pengeluaran mereka kan beda-beda ya. Ada yang boros, ada yang hemat, ada yang nggak boros-boros banget. Nah, perbedaan atau total variasi dari semua data pengeluaran ini itulah yang dinamakan TSS atau Total Sum of Square. Kalian bisa menganggap TSS ini sebagai total misteri yang ingin kita pecahkan. Kenapa sih pengeluaran mereka bisa berbeda-beda? Lalu kalian bertindak sebagai polisi dan membuat model regresi. Kalian menebak bahwa pengeluaran itu dipengaruhi oleh uang saku dari orang tua dan indeks prestasi. Setelah dihitung, ternyata model kalian berhasil menjawab sebagian besar penyebab perbedaan pengeluaran tadi. Nah, bagian variasi atau bagian misteri yang berhasil dijelaskan oleh model tebakan kalian inilah yang dinamakan ESS atau Expense Sum of Square. Semakin besar bagian SS ini, berarti model kalian makin jago dan makin dekat dengan kenyataan. Tapi sehebat apapun model kita, pasti tidak sempurna. Pasti ada sisa perbedaan pengeluaran yang tidak bisa dijelaskan oleh uang saku atau IPK. Mungkin karena ada mahasiswa yang tiba-tiba ban motornya bocor dan atau harus sakit motornya. Sisa variasi yang tidak dapat dijelaskan atau meleset dari tebakan kita ini, itu disebut sebagai RSS atau Residual Sum of Square. Ini adalah sisa errornya. Jadi kalau dikembalikan ke rumus rapor di slide yang sebelumnya, nilai R-score itu pada dasarnya cuma membagi SS dengan TSS saja. Ya, sama dengan TSS saja. Lalu untuk menentukan TSS sama RSS sama RSS itu adalah seperti ini. Gampang kan?
Nah, ya, ini saya jelaskan dulu ya rumusnya seperti mana, seperti apa ya. Nah, di sebelah kiri ini ada tanda eh, tanda sama dengan ada rumus TSS. Nah, di situ tertulis YI atau data aktual kita dikurangi nilai rata-ratanya, lalu dikuadratkan. Ini adalah total TSS atau total misteri yang kita punya. Lalu di sebelah ini itu yang kita sebut sebagai exponential sum of square. Itu rumusnya seperti ini. Ada Y topi dikurangi Y rata-rata. Artinya ini adalah porsi variasi yang berasal dari tebakan model kita. Ini adalah porsi misteri yang berhasil kita pecahkan. Nah, yang RSS itu di situ tertulis EI ya, error term. Ini adalah porsi sisaan atau misteri yang gagal kita pecahkan. Nah, pesan paling penting dari rumus sederhana ini adalah sifatnya yang seperti timbangan atau zero sum game. Untuk pengumpulan data yang sama, nilai TSS itu ukurannya tetap. Jadi kalau model regresi kalian semakin bagus dan akurat, maka secara otomatis nilai errornya pasti akan kecil. Nah, itulah tugas utama dari metode LS. Ia akan terus mengotak-atik garis tebakan kita sampai bagian RSS di ujung kanan itu menjadi semakin kecil. Kalau bisa sampai nol, tapi salah pencarian ya. Ada kita itu nol. Nah, mari kita lihat contoh kasus yang sangat lucu sekaligus berbahaya di slide ini. Nah, coba perhatikan persamaan yang di atas. Di sini kita sedang membuat model tebakan untuk konsumsi keju mozzarella satu kotak. Sangat masuk akal bukan kalau konsumsi keju dipengaruhi oleh tingkat pendapatan atau income. Hasil laporannya, nilai dari adjusted R square-nya dapat angka 0,88. Artinya 88% variasi data bisa dijelaskan. Ini adalah model yang bagus, logis, dan masuk akal. Tapi sekarang coba kalian lihat persamaan yang di bawah. Ada peneliti yang iseng memasukkan satu variabel baru, drowningsnya. Drowning tadi maksudnya adalah jumlah orang yang mati tenggelam. Nah, ajaibnya, nilai R square-nya itu malah naik ke 0,97 atau 97%. Nah, kalau kita cuma mendewakan angka statistik secara buta layaknya robot, kita pasti akan langsung gembira nih. Wah, persamaan kedua jauh lebih hebat dan lebih akurat. Tapi tunggu dulu, coba pakai logika akal sehat kalian. Apa urusannya makan keju mozzarella dengan orang mati tenggelam? Apakah orang yang kebanyakan makan keju jadi lebih gampang tenggelam? Jawabannya tentu saja tidak ada hubungannya sama sekali. Inilah penyakit yang paling ditakuti dalam ekonometrika, yang disebut sebagai spurious correlation atau korelasi palsu. Kadang-kadang dua hal kebetulan saja grafiknya bergerak bersamaan di dunia nyata, padahal tidak ada hubungan sebab akibat sama sekali. Nah, maksudnya adalah setinggi apapun nilai rapor R square atau adjusted R square, kalau secara teori ekonomi dan logika akal sehat tidak nyambung, maka model itu tidak ada gunanya. Di ekonometrika, teori dan logika harus selalu menjadi bos. Dan statistik hanyalah alat bantunya. Jangan pernah kebalik. Statistik jadi bosnya, teori dan logika menjadi alat bantunya. Itu nggak boleh. Dari contoh yang tadi, yang soal keju dan orang tenggelam, kita memetik pelajaran yang sangat berharga. Untuk menjadi seorang analis atau ekonomi yang handal, kita tidak boleh sekedar menjadi operator software saja. Kita harus punya daya kritis. Di layar kalian saat ini ada 8 checklist. Ini ketika kalian mau menguji suatu model, harus menceklis 8 checklist ini. Sebelum kalian presentasikan hasil regresi ke bos atau ke klien, pastikan kalian sudah bisa menjawab ke 8 pertanyaan ini. Tidak perlu dihafal. Saya rangkum dalam 3 intisari. Pertama, kembali ke akal sehat dan teori. Ini maksudnya poin 1, poin 5, sama poin 6. Sebelum melihat angka, tanyakan dulu, apakah masuk akal kalau variabel A mempengaruhi variabel B? Apakah kita sudah memasukkan sebuah variabel yang penting, dan saat angka keluarnya, apakah sesuai dengan tebakan awal kita? Kalau teori bilang harganya naik, maka pembeli harusnya turun.
Tapi hasil regresi kalian malah positif, berarti ada yang salah. Kedua, cek bahan baku atau datanya dan nilai rapornya. Dalam statistik ada hukum, garbage in, garbage out, sampah yang masuk, sampah yang keluar. Sebagus apapun metode kalian, kalau data yang kalian kumpulkan cuma sedikit dan banyak salah ketik atau error atau human error, hasilnya tidak akan valid. Setelah datanya dijamin bagus, baru kita cek nilai rapor adjusted exportnya tadi. Ini nyangkut di poin 2 sama poin 3. Nah, ketiga, apakah OLS itu sedang sakit? Mesin mesin OLS-nya. Untuk saat ini, OLS ini adalah satu-satunya metode yang kita pakai. Tapi di pertemuan selanjutnya, kita akan belajar bahwa kadang-kadang data kita punya penyakit yang membuat OLS jadi kurang akurat. Sebagai analis, kita harus memastikan model kita terbebas dari masalah-masalah teknis tersebut. Nah, kedelapan poin inilah yang membedakan antara orang yang sekedar biasa mencoba membeli komputer dengan seorang analis jati. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih, teman-teman. Silahkan teman-teman kerjakan soal latihan yang saya upload. Nah, kalau ada pertanyaan, silakan WhatsApp aja di grup ya. Terima kasih.